Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini masih kita membicarakan masalah pemrograman perulangan atau looping. Tapi pada kesempatan ini kita coba membahas masalah looping dengan menggunakan perintah for, ya. Kemarin kita sudah bahas dengan perintah while dan do while. Nah, sekarang kita coba membahas bagaimana dengan perintah for dan seperti apa sintaknya dan flowchartnya. Kita lihat di sini bahwa sama seperti dengan sebelumnya. Jadi ini ada control variable, di mana control variable mempunyai nilai awal. Nah, kemudian dicek kondisinya. Apabila kondisinya diterima atau memenuhi persyaratan atau true atau benar, maka blok instruksi ini akan dilakukan dengan ekspresi-ekspresi apa saja yang bisa Anda lakukan di sini, ya. Nah, kemudian ini kalau kondisi masih diterima atau dalam kondisi true, dia akan terus melakukan perulangan. Nah, apabila kondisi salah, tidak diterima, kemudian atau kondisi dalam kondisi false, program akan keluar, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Misalnya ini untuk mencetak angka kelipatan 5, ya. Ini judul, ya. Perintahnya adalah for. Ini beda dengan while dengan do while, ya. For di sini ada integer angka sama dengan 10, kemudian titik koma, angka kurang dari sama dengan 45, ya. Jadi batasannya adalah dari angka 10 sampai angka 45, di mana angka itu akan berkelipatan atau melakukan counter sebanyak sebesar 5. Jadi angka pertama misalnya 10, ya, 10, 15, 20, 25, 30, 35 sampai 45, gitu ya. Kemudian ini juga sama, terus akan melakukan perhitungan ini. Kalau tidak, maka dia akan keluar, ya. Nanti kita coba seperti apa programnya. Ini untuk for tabel sama saja, ya. Kemarin kita juga sudah bahas for tabel. Jadi untuk melakukan perhitungan ini seperti ini, ya, sama seperti pendahulunya, cuma perintahnya saja yang menggunakan for, ya. Ini sama seperti kemarin. Oke, flowchartnya nggak begitu beda, ya, bersama. Ini contoh programnya, ya, sama juga, cuman perintahnya adalah for. Ada yang hanya diperhatikan ini adalah ini for, di mana r sama dengan 0, titik koma, r kurang dari sama dengan 30, r berkelipatan 3. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung luas, di mana luas adalah 3,1 sekian kali r. Kemudian kita cetak dengan lebar setnya adalah sekian, kemudian bilangan precisionnya atau belakang komanya adalah 4, kemudian set width lagi untuk mencetak luas itu sendiri. Kemudian hasilnya adalah seperti ini, gitu, ya. Ini hasilnya seperti ini radiusnya, jadi kelipatan 3, 0, 3, 6, 9 dan seterusnya. Ini hasilnya. Kalau radius 3, luasnya sekian, radius 6, luasnya sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian ini hal yang baru buat kita pelajari, yaitu yang namanya next loop atau looping bersarang. Looping bersarang ini adalah di mana di dalam looping ada looping lagi, gitu ya. Di dalam perulangan ada perulangan. Makanya biasanya untuk loop perulangan ini untuk mencetak, membuat atau memberikan sebuah tampilan dari bentuk matriks, ya. Ini kan matriks nih, bentuk matriks. Jadi berapa baris dan berapa kolom. Jadi ada dua for, sehingga disebut sebagai next loop atau for bersarang. Nah, contohnya seperti ini, ada dua loop. Yang loop pertama itu adalah perulangan pertama dengan variabel i, ya. Ya, kalau dia ini di dalam, kalau iya dia akan terus seperti ini. Kemudian di dalam loop i ini juga ada yang namanya loop j. Jadi loop j ini akan berhenti kalau misalnya kurang dari 10. Jadi di dalam loop ada loop. Nah, ini artinya
dalam loop ada loop. Kalau ini keluar, kalau ini belum 10 dia tidak akan keluar gitu. Ini jadi mencetak, untuk mencetak metrik misalnya seperti ini, include ada sekian ya. Jadi for integer i, nah integer i ini kurang dari sama dengan 10 titik koma, i kurang dari atau sama dengan 10 titik koma, i bertambah 1 ya, increment atau increase, naik atau bertambah 1. Nah ini artinya seperti ini juga sama. Jadi kerjanya adalah seperti ini. Kalau misalnya dia baca pertama i sama dengan 1 ya, i sama dengan 10, i sama dengan 1, dan itu. Kalau i sama dengan 1 dia akan cetak ini. Kemudian sampai dia 10, selesai 10 baru dia naik lagi ke i. Gitu ya. I yang kedua baru dia balik lagi ke sini. Dia cetak lagi 1 sampai 10. Sampai 10 dia naik lagi ke atas, i sama dengan 3. Ya, i sama dengan 3. Dia cetak lagi 1 sampai 10, j yang 1 sampai 10 dia balik lagi ke 4 dan seterusnya sampai ini selesai 10 di dalam ini 10 gitu ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi kalau dicetak 1, ini adalah pertama dia cetak yang ke-1, dia cetak 10 kali. Ini kan kolom ya, ini adalah baris. Jadi kolom pertama 1 sampai 10, kolom kedua 1 sampai 10, kolom yang ketiga dan seterusnya ya, seperti itu. Nah ini sebagai contoh aja, nanti kita coba seperti apa hasilnya ya. Ini menggabungkan antara perintah for bersarang. Di dalam for bersarang ada if else ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan apa yang akan tercetak gitu ya. Kemudian ini latihan tabel for ya, gunakan saja rumus ini, ganti rumusnya untuk luas lingkaran dengan ini, kemudian variabel yang Anda gunakan adalah x ya, seperti itu. Kemudian latihan yang for bersarang, coba Anda buat mencari bagaimana bisa mencetak deretan angka ya. Ini sebenarnya perkalian ya, perkalian ya. Jadi coba cetak aja nilai yang seperti ini. Oke, itu aja. Nanti kita coba bagaimana membuat program seperti apa ya. Kita mulai dari yang for ini ya, nggak usah ya. Kalau yang ini for ini hampir mirip ya dengan while and do while. Nah, kita coba sekarang yang yang for bersarang. Kita coba dengan for bersarang. Di sini kita lihat ini ada 10 ya, 10 kali ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah ini seperti ini hasilnya itu ya. Ini hasilnya seperti ini, sebuah perkalian. Jadi 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 dan seterusnya. Oke, ini tinggal, jadi dia akan mencetak sebanyak 10 kali di dalam 10 kali gitu ya, di dalam 10 kali. Kalau di sini kita gunakan berapa saja, dia akan sesuai dengan itu. Nah kalau misalnya kita mau di sini 15, apa yang terjadi? Jadi artinya adalah mencetak 10 baris di dalam 15 kolom. Kita lihat ya, sini ada 15 kolom, ada 15 baris di dalam 10 kolom. Ini kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ini baris ya, mencetak jadi tadi mencetak 15 kolom di dalam 10 baris gitu ya. Artinya gitu. Ini tinggal dibalik. Kalau ini 15 di atas 10 juga sama. Jadi ordonya tinggal tergantung. Nah, lihat di sini ke samping 15, ke bawah 10. Ya, itu yang disebut for bersarang. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau lihat digabungkan antara for dengan
Apa hasilnya yang tercetak seperti ini? Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Anda nanti tinggal ganti saja ya persamaan yang di sini ya. Misalnya yang if-nya ini kan Anda ganti misalnya dengan yang ini. Ya, if-nya Anda ganti dengan persamaan yang itu, hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya seperti ini yang tadi ya, yang if sama dengan sekian. Nah, sekarang if i ditambah j sama dengan 11. Anda lihat apa yang terjadi. Nah, kebalikannya ya, itu seperti itu. Anda coba dengan semua persamaan diganti dengan persamaan yang lain, hasilnya seperti apa. Untuk sementara sekian dulu. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Yang terakhir coba nanti Anda buat bagaimana hasilnya seperti untuk menampilkan latihan tabel for untuk menghitung persamaan fungsi, kemudian bagaimana untuk latihan for bersarang untuk menampilkan output seperti ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi